wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan, kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja, mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Troy Pantau bisa kembali hadir menemani Anda pada hari ini. Ya, saya mengharapkan kabar Anda semua baik ya hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya di dalam beraktivitas. Nah baiklah pemirsa, seperti yang telah kita dengar bersama tadi, pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Legend TNI Doni Monardo. Marilah kita melakukan liburan yang aman dan nyaman, tanpa jalan-jalan, juga tanpa bepergian, dan tetap di rumah saja. Karena ini untuk kebaikan kita semua. Serta jangan lengah, ya, dan juga jangan lelah untuk tetap kita disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Dan pemirsa ingat juga untuk mengurangi semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah baiklah, dialog kita kali ini sangat spesial, ya karena berkaitan dengan momen besar di akhir tahun, yaitu perayaan Natal. Nah karena itu pada sore hari ini kita akan ngobrol bareng dengan penyintas COVID-19 dan juga ada seorang pendeta tetapi juga seorang dokter ya pada hari ini. Kami mengambil tema Bring Back the Christmas Spirit, mengembalikan spirit daripada Natal. Acara ini disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Nah baiklah pemirsa, sebelum saya akan ngobrol lebih lanjut, ada satu persembahan pujian berikut ini yang sudah disiapkan karena memang ini adalah tayangan yang spesial. Yuk kita lihat bersama. Selamat Hari Natal untukmu saudaraku. Bahagia dan bersuka semua rayakan kelahirannya. Selamat Hari Natal, bersyukur sepanjang waktu. Sampaikan salam sejahtera, cita-cita bersamanya. Walau di masa pandemi, Immanuel kan melindungi. Ibadah di rumah saja, hidupkan hati, damaikan jiwa. Selamat Hari Natal untukmu saudaraku. Bahagia dan bersuka semua rayakan kelahirannya. Selamat Hari Natal, bersyukur sepanjang waktu. Sampaikan salam sejahtera, sukacita bersamanya.
Ya, semoga persembahan pujian tadi dari Vita, dia juga bertugas di komunikasi publik di Satgas Penanganan COVID-19, berkenan ya untuk kita semua mengembalikan spirit dari Natal. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini juga ada orang-orang yang terkena, ya pastinya. Tetapi mereka juga sembuh. Ya, luar biasa sekali bagaimana proses perjuangan dari mereka yang terkena COVID-19, tetapi kemudian dengan kekuatan iman, aman, dan imun, mereka sembuh. Nah, hari ini ada 2 orang penyintas COVID-19 yang bersama-sama dengan kita melalui sambungan video conference. Narasumber yang pertama yaitu Ronald Sitanggang. Ronald Sitanggang ini berdomisili di Denpasar Timur di Bali. Saya sapa dulu ya. Ronald, selamat sore, bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Troy, selamat sore Indonesia, salam dari Bali, swastiastu. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Dan narasumber berikutnya pemirsa adalah Katarina Widiati, ya, tinggal di Jakarta. Shalom Katarina, bagaimana kabarnya? Shalom, puji Tuhan, kabar sehat, baik. Salam semuanya. Terima kasih Katarina, panggilannya Kathy, ya. Dan seperti yang saya sampaikan, ada narasumber berikutnya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, tetapi juga seorang dokter. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, MD PhD, internis penyakit dalam subbagian gastroentero hepatologi, dan gembala di GBI PRJ Group, yaitu CK7. Selamat sore, Shalom Pak Pendeta Dr. Yanto. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, terima kasih. Shalom kembali. Baik, terima kasih Pendeta Dr. Yanto sudah join bersama dengan kita. Baiklah, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak, walaupun di studio ini. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, baiklah, sebelum saya akan memulai diskusi dengan narasumber, saya akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, pemirsa, saya pertama-tama ingin bertanya dulu ya, atau ngobrol dulu ya, begitu ya, dengan Ronald Sitanggang. Sebelum saya akan berbicara dengan Pendeta Dr. Yanto maupun dengan Catherine. Nah, Ronald, bagaimana bisa diceritakan secara singkat pengalaman Anda pada awalnya tertular COVID-19 dan bagaimana Anda berjuang ketika mengalami COVID-19? Silakan Ronald. Terima kasih buat waktunya Pak. Ya, jadi tepatnya di pertengahan bulan September kemarin saya mengalami keadaan yang seperti tipes ya, gejala tipes gitu. Saya pikir hari pertama itu kok meriang gitu, tiba-tiba ya saya pikir saya lagi drop memang karena waktu itu saya lagi ada usaha kue, jadi saya keliling, terus mungkin di tengah-tengah itu saya nggak tahu bagaimana, padahal saya sudah menggunakan masker. Mungkin keadaannya waktu itu imun saya lagi capek, tiba-tiba saya meriang, lalu hari kedua sudah mulai drop, nggak bisa mencium bau, nggak bisa merasakan makanan yang saya makan gitu ya Bapak. Terus hari ketiga sudah saya mulai mengalami keadaan kronis, dan istri saya dan teman-teman bawa saya, teman-teman ICOC bawa saya ke rumah sakit Bali Mandara saat itu. Dan sudah keadaannya kronis kritis, saturasinya sudah 30%, dan kata dokter waktu itu yang menangani sudah keadaannya peluang hidup tinggal 5% Bapak. Jadi tentunya ketika Anda mengalami saturasi yang 30% itu pasti dalam keadaan yang mungkin kesadarannya tidak 100%, dan mungkin Anda down sekali ya Ronald ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, jadi setelah itu Bapak Ibu saya mengalami keadaan koma ya selama 2 minggu, dan saya sudah dipasang ventilator oleh dokter anestesi, dokter Ruby namanya, dan waktu itu sudah dikasih morfin. Lalu keadaannya memang untuk mengembangkan paru-paru di tubuh saya pada waktu itu, dan saya bersyukur Rumah Sakit Bali Mandara begitu giat ya membantu saya, dan
dipasangkan juga dua kantong plasma darah juga, dan itu dari sumbangan dari beberapa teman-teman 20 yang sudah menyumbangkan ke PMI, dan thank you banget buat rumah sakit yang sudah menolong saya juga pada waktu itu. Iya, Ronald, saya juga sebelumnya pernah ngobrol dengan Anda, dan Anda juga pernah memberikan kesaksian, begitulah ya. Nah, ada satu pengalaman spiritual yang Anda alami ya ketika Anda sakit, dan itu betul-betul merubah mindset Anda, paradigma Anda dalam memandang sakit yang Anda alami, dan juga memandang Tuhan ya pada saat itu. Kita ngomong soal keimanan, begitu ya. Tapi Ronald tahan dulu ya, nanti saya akan kembali kepada Anda. Ya, saya mau ke Pendeta Dr. Yanto terlebih dahulu, sebelum ke Catherine dan kemudian ke Ronald kembali. Jadi, Pendeta Dr. Yanto, Anda adalah seorang tenaga medis dan juga sekaligus hamba Tuhan ya. Saya sangat mengagumi dan mengikuti khotbah Dr. Yanto dan juga apa yang Dr. Yanto sampaikan begitu ya, tentang bagaimana kita betul-betul masyarakat harus tertib dan disiplin ya di dalam mencegah COVID-19 ini. Bagaimana saran dari Bapak Pendeta Dr. Yanto sekaligus sebagai seorang dokter dan juga hamba Tuhan ya. Ini masyarakat masih banyak ya yang tertular karena abai begitu, Dr. Yanto. Bagaimana menurut Dr. Yanto saran-sarannya? Terutama ini sudah menjelang Natal dan tutup tahun ya dokter ya ini ya. Indikasinya bisa-bisa nanti orang berliburan dan sebagainya malah banyak yang terkena begitu. Silakan dokter. Kalau menurut saya, nomor satu ikuti saran pemerintah, yaitu untuk tinggal di rumah masing-masing, instead jalan-jalan. Karena melalui kerumunan ini, maka COVID-19 akan disebarkan. Dan selalu ingat mengenai protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, yang saya lihat banyak yang dilanggar. Kedua, itu harus memakai masker yang 3 lapis, yang menutup hidung dan mulut. Banyak saya lihat pejabat yang memakai masker tetapi tidak sewajarnya, yaitu lubang hidung masih terbuka. Dan mereka lupa kalau aerosol itu akan ditularkan melalui hidung juga. Dan ketiga, yaitu hindarilah kerumunan. Oleh sebab itu, better stay at home. Itu saran saya. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Dr. Yanto. Kita akan sambung lagi ya Pak Dokter ya, untuk hal-hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat ya pada saat ini. Jadi memang betul-betul ya pemirsa ya, Pak Pendeta Dr. Yanto sangat mengingatkan bahwa yang namanya masker itu kalau kita berkegiatan jangan sampai dilepas dan harus pakai yang benar. Kemudian betul-betul kita harus menjauhi yang namanya kerumunan, malah jangan menciptakan kerumunan, dan harus mencuci tangan secara bersih pakai sabun. Saya ingin mendengarkan kisah berikutnya dari Catherine. Catherine, bagaimana Anda sendiri? Anda terkena COVID-19 ini, lalu Anda melihat ini peristiwa yang terjadi, lalu bagaimana Anda bisa melaluinya, Catherine? Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pada waktu itu karena saya ini kena dampak dari pandemi ini, jadi korban PHK, saya membuka bisnis kuliner. Nah, itu pertama kalinya saya keluar rumah untuk pergi ke pasar, gitu kan? Karena waktu itu belum ada dari pemerintah tentang penggunaan masker yang bukan scuba. Nah, saya waktu itu ke pasar tuh saya masih pakai masker yang scuba, gitu kan? Dan ternyata mungkin benar apa kata Menteri Kesehatan bahwa masker yang sejenis kain itu memang tidak baik, gitu. Jadi asumsi terbesar saya tertular waktu di pasar, gitu. Jadi yang saya rasa pada waktu itu karena mungkin dibarengi dengan saya kelelahan karena pekerjaan yang terlalu berat, saya lelah.
nafsu makan saya turun, kemudian saya merasa bahwa 3 hari berturut-turut itu saya demam tinggi. Tapi demam yang saya rasakan itu di malam hari, gitu. Nah, setelah itu gejala berikutnya yang saya rasa adalah saya hilang indera perasa. Jadi semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut saya itu pasti akan keluar karena memang saya nggak ngerasain apa-apa. Mungkin yang menyebabkan saya sempat kritis waktu itu karena memang pertama asupan gizinya makanan juga kurang bisa masuk ke dalam tubuh saya, dan saya agak terlambat waktu itu karena saya pikir saya lagi masuk angin atau apa, karena memang gejalanya mirip sekali dengan flu biasa gitu. Tapi cuman yang agak membedakan itu memang sakit kepalanya tuh di atas ini tuh sakit sekali gitu. Tapi ya puji Tuhan, dokter dengan sigap sekali saya melewati kritisnya nggak terlalu lama seperti si Ronald tadi ya. Puji Tuhan saya lewati itu hanya 1 hari aja kayak gitu. Baik Catherine. Ya, nanti kita akan sambung lagi ya pengalaman Catherine ya. Karena saya mau kembali ke Ronald ya. Ronald, tadi saya sampaikan bahwa ketika Anda di dalam proses ya drop sekali begitu ya di ICU, saturasi oksigen 30%, lalu Anda mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan ini memang tujuan kami ya untuk memberikan gambaran kepada pemirsa bahwa kalau kita berharap betul-betul kepada Tuhan ya, kita punya iman yang kuat, tentu itu bisa meningkatkan imunitas kita dan harapan sembuh juga semakin kuat. Bagaimana Ronald, bisa diceritakan? Iya, jadi terima kasih. Jadi saya waktu pas keadaan koma saya itu memang saya mengalami keadaan koma yang keadaan sudah saturasi terendah, dan saat itu saya terbuka mata saya, lalu saya melihat langit plafon langit, lalu saya naik ke atas. Terus di sana saya sudah berada di tempat taman yang indah sekali, Pak. Dan saya di situ saya ketemu Tuhan. Terus Tuhan peluk saya di situ. Dia peluk saya. Dia mengasihi. Dia bilang, "Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Dia. Bukankah aku Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang? Akulah Dia. Bukankah aku Tuhan yang menciptakan segala makhluk? Akulah Dia." Dan Dia bilang, "Aku mengasihimu anakku Ronald seperti biji mataku sendiri." Lalu saya berkata, "Iya Abah Bapa." Lalu dia katakan, dan ini juga pesan Natal buat kita semua, bahwa dia bilang, "Aku mengasihimu, aku mengasihi mereka, aku telah membayar mereka di kayu salib dengan harga yang mahal, agar mereka bahagia, mereka tidak hidup dalam hukum dosa. Aku ingin kamu menjadi saksiku anakku, dan biarlah Tuhan engkau kembali dan jadilah saksiku." Dia bilang begitu. Dan saya rasakan bahwa mujizat saya bisa hidup lagi Bapak Ibu, karena Tuhan telah mati bagi saya dan menyembuhkan saya hari ini. Dan itu berkat doa-doa. Dia bilang bahwa banyak anak-anakku berdoa buat kamu, bahkan istri kamu. Saya tiba-tiba teringat dengan dunia, bumi, lalu saya melihat istri saya berdoa, ibu saya berdoa, teman-teman gereja saya berdoa, semua orang-orang bahkan di rumah sakit berdoa buat saya. Terima kasih, terima kasih. Dan saya melihat kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar. Hari ini saya bisa hidup, dan ini menjadi kado Natal buat saya dan keluarga, dan kado Natal buat kita semua. Terima kasih juga buat pihak rumah sakit yang sudah merawat saya selama ini. Dan saya juga terima kasih buat Bapak Maris Yehumbing, salah satu pimpinan RSBM Rumah Sakit Bali Mandara, dan Pak Agung Upeksa sebagai dokter paru, dokter Rudi anestesi yang telah merawat saya, juga dokter Surya anestesi yang telah merawat luka kaki saya juga. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Wow, ya, suatu pengalaman spiritual dan pengalaman iman yang luar biasa sekali ya, yang Ronald alami ya. Jadi saya juga teringat begitu ya, bahwa ada satu kalimat yang mengatakan bahwa diberkatilah mereka yang hanya mengandalkan kepada Tuhan ya, dan menaruh harapannya itu betul-betul kepada Tuhan. Jadi ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan kemudian dia akan subur hidup dengan baik ya. Ini salah satu contoh yang luar biasa
ya dari Ronald Sitanggang. Dan saya yakin ya Ronald ya, tadi saya menyimak bahwa support dari orang-orang terdekat itu sangat kuat ya, mendoakan Anda, ya kemudian istri Anda ya terutama, dan kemudian kelompok Anda. Dan itu betul-betul membantu secara mental pasti dan secara rohani ketika Anda berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19. Nah, kalau Kathy sendiri bagaimana pengalaman Kathy? Apakah support dari orang-orang terdekat itu betul-betul Anda rasakan ketika Anda dalam proses sakit tersebut, Kathy? Iya, respon pertama pada waktu saya dinyatakan COVID, ya, nampaknya ada gangguan sedikit dari Catherine. Baik, nanti akan disambung lagi ya Catherine ya. Saya ke Pendeta Dr. Yanto dulu. Pendeta Dr. Yanto ya, tadi kita lihat ya bagaimana apa yang disampaikan oleh Saudara Ronald Sitanggang dan Saudari Kathy juga mengatakan kurang lebih hal yang sama ya, bahwa ada support system itu menjadi sangat penting begitu. Nah, ini berarti ada 3 hal yang tadi Pendeta Dr. Yanto juga sudah menyampaikan ya, bahwa memang yang namanya keamanan di dalam konteks 3M itu menjadi penting. Kemudian imunitas kita juga harus dijaga ya. Hal yang lain yang kami sebut itu adalah iman, aman, imun. Iman pun juga harus kita terapkan secara baik. Bukankah demikian, Pendeta Dr. Yanto? Anda sebagai seorang hamba Tuhan dan juga seorang tenaga medis ya, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan terkait atas 3 hal tersebut. Iman, aman, dan imun, Pendeta. Pertama-tama, iman, kita semua harus memiliki iman bahwa kita pasti sembuh, yaitu pengharapan. Kita harus memiliki itu. Karena kalau kita memiliki pengharapan, seperti candlelight ministry, itu di tengah-tengah gelap, itu muncul sinar terang yang memberikan kita pengharapan. Aman, karena kita di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 mengatakan kalau kita memiliki Tuhan, melekat hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi, membentengi kita. Bahkan kita hanya menonton korban-korban dari COVID-19. Oleh sebab itu, saran saya, mendekatlah kepada Tuhan, itulah cuma satu-satunya jawaban. Nah, mengenai imunitas, memang kita kalau perhatikan, ada yang umur muda, ada umur tua yang meninggal dunia. Nah, imunitas harus kita jaga, yaitu antara lain kita konsumsi yang banyak vitamin C, 1000 mg per hari, vitamin D 5.000 sampai 10.000 unit, international unit, dan juga vitamin E 250 sampai 400 international unit, dan kadangkala boleh dicampur dengan zinc, yaitu sebagai bahan buat anti stres. Itu saja yang saya komentari untuk imun, aman, dan iman. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak Pendeta Dr. Yanto. Nampaknya kita sudah tersambung kembali dengan Catherine ya. Ya, Kathy, bagaimana bisa dilanjutkan pengalaman Anda ketika pertama-tama ya tadi ya, kemudian bagaimana respon daripada support system ya ketika Anda sakit pada waktu itu? ya waktu itu pasti kalau sudah tahu dirinya positif, pasti respon pertama pasti stres sekali. Jujur saya takut orang lain tahu, maksudnya saya gitu kan. Karena saya takut dijauhi, saya takut orang akan mau lagi berteman dengan saya atau apa, pokoknya negatif thinking lah seperti itu. Tapi rupanya ketika saya sudah melewati masa kritis itu, saya lihat di handphone saya itu begitu banyak support dari teman-teman gereja, dari keluarga saya khususnya, dan juga dari teman-teman yang dari jauh. Saya pun nggak tahu bagaimana mereka bisa tahu saya sakit. Dan ternyata memang support dari orang-orang terdekat itu sangat penting sekali.
Apalagi seperti yang saya rasa, saya seperti loneliness gitu, seperti kesepian, seperti takut nanti bagaimana atau apa ya itu. Puji Tuhan saya mendapatkan beberapa support dari teman-teman itu luar biasa baiknya. Mereka setiap hari mereka berdoa buat saya dan setiap hari mereka bertanya tentang kondisi saya. Baik, terima kasih Catherine. Jadi ini membuktikan ya bahwa betul-betul doa ya dengan iman tadi, tapi kita juga harus jaga keamanan ya di dalam protokol kesehatan dan imunitas kita itu betul-betul harus kita jaga. Dan tidak terasa kita sudah hampir di ujung percakapan kita ya. Nah baiklah, tetapi ada satu hal yang saya juga ingin kembali ke Dr. Yanto ya, ingin menanyakan tentang kegiatan yang sekarang ini sedang diambang kita ya waktu ini ya, yaitu adalah peringatan Natal ya, dan kemudian nanti kan juga tahun baru nih Pendeta Dr. Yanto ya, sudah kurang beberapa waktu lagi. Nah, umumnya dibarengi dengan kebiasaan berkumpul, kemudian saling berkunjung begitu ya. Dan mobilitas masyarakat pun cukup tinggi begitu. Sedangkan sudah ada data bahwa tiap kali pasca liburan panjang itu ada penelitian bahwa tingkat penderita COVID itu selalu naik trennya begitu ya. Dan kemudian tentu saja menyulitkan ya di rumah sakit, kemudian instansi kesehatan ya untuk merawat. Nah, bagaimana saran dari Bapak Pendeta Dr. Yanto sebaiknya ya buat warga kita dalam menjelang ya menghadapi liburan panjang Natal dan Tahun Baru ini? Artinya boleh kita bergembira, boleh kita menikmati ya sukacita, tetapi kita juga harus betul-betul menjaga diri kita sebaik-baiknya supaya tidak menularkan dan tidak ketularan. Silakan Bapak Pendeta Dr. Yanto. Kalau menurut saya, apa yang saya katakan, yaitu lebih baik stay at home. Jadi hindarkan saling menjenguk atau saling ketemu untuk mengucapkan selamat. Ini tahun ditunda saja. Dan ingat, banyak sekali yang ini pagi yang saya lihat karena mau membatalkan perjalanan yang sudah di-book, tahu-tahu mereka harus lakukan tes antigen dan lain-lain. Dan saya selalu memberitahukan kepada mereka, uang bisa dicari oleh Anda. Tetapi kalau nyawa terbang, Anda tidak bisa cari. Itu saja yang saya sarankan. Stay at home. Uang bisa dicari, tetapi nyawa tidak bisa dicari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yanto. Uang ya bisa dicari, nyawa ini kalau kehilangan mana bisa dicari lagi. Stay at home. Demikian tadi yang sudah disampaikan, sejalan dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah pada saat ini. Nah, baiklah pemirsa, sebelum saya akan menutup, saya akan mohon kepada Ronald ya dan juga Catherine untuk harapan ya, dan mungkin ada doa secara khusus pada momen Natal ya di masa pandemik tahun ini. Tapi sebelum saya akan ke Ronald dan Catherine, ada satu persembahan pujian ya secara instrumental di acara kita yang khusus pada hari ini. Baik, mari kita simak bersama persembahan pujian lagu Natal instrumental berikut ini.
Baiklah, semoga berkenan dengan pujian instrumen Natal yang baru saja. Dan Catherine serta Ronald Sitanggang, apa harapan dan doa Anda masing-masing pada momen Natal ya di masa pandemik dan juga untuk tahun yang ke depan? Silahkan, saya mulai dengan Catherine terlebih dahulu. Ya, pesan Natal di tahun ini dari Mazmur 56 ayatnya yang ketiga dan 4 saya bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pandemi belum berakhir, jangan takut. Tuhan pegang kendali. Sampai pada akhirnya, percaya saja. Tuhan pasti tolong kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Catherine. Ronald Sitanggang, silakan apa doa dan harapan Anda untuk Natal tahun ini dan juga untuk tahun 2021. Ya, saya berdoa biar pandemik ini cepat berakhir di tahun 2020 menjelang 2021 ini. Dan semuanya dalam keadaan sehat semua, bahkan Indonesia di Pulau Bali juga terkena dampaknya, tapi saya percaya pengharapan kita hanya pada satu nama, Tuhan yang hidup, dan saya percaya namanya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati Indonesia, dan Dia juga yang sayang sama kita. Dia telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Bukankah Dia juga Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan juga kesehatan hari-hari ini? Dan kata firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari kita bersuka cita hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan masalah pandemik hari ini, saya berdoa semua yang dalam keadaan ekonomi yang susah, tapi tetaplah berbahagia dan berpengharapan pada satu nama, yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang memberikan kita pengharapan, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan percayalah, hari ini saya juga pribadi dengan keluarga saya sangat mesra sekarang, haleluya. Dan puji Tuhan, Natal ini sangat sungguh berbeda karena memang betul stay at home itu penting sekali untuk kita jaga semuanya dan kita saling mensupport satu sama lain untuk menjaga 3M itu yang mencuci dan semuanya itu pakai masker, semuanya itu harus kita lakukan. Kita harus dukung pemerintah agar semuanya pulih kembali dan bukan hanya kita berdoa aja, kita harus menjadi pelaku untuk menjaga negeri ini tetap sehat, tetap bersih, dan tetap happy ya, bahagia. Itu harapan saya. God bless you. Baik, terima kasih Ronald Sitanggang. Tidak lengkap rasanya kalau Bapak Pendeta Dr. Yanto juga sebaiknya juga mengungkapkan, ya Pak Pendeta Dr. Yanto, bagaimana doa dan harapan Bapak selaku pendeta dan juga seorang dokter ya, tentu saja melihat bagaimana jemaat dan juga pasien-pasien ya ketika menangani. Silahkan Pak Pendeta Dr. Yanto, harapan dan doa Bapak. Bapak, ampunilah bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia yang memiliki hati yang jauh daripadamu saja Bapak. Ampunilah kami semuanya Bapak, agar pandemi COVID-19 bisa diselesaikan secepat mungkin. Tidak usah memakan korban seperti pada zaman Spanish flu 100 tahun lalu, 50 juta yang dipanggil Tuhan. Terima kasih Bapak, berilah kami hati yang melekat kepada Engkau, agar janjimu di Mazmur 91 digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yanto. Terima kasih Ronald Sitanggang. Terima kasih Catherine. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada di dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan ya, bukan rencana yang jahat, tetapi rencana damai sejahtera. Dan tentu saja kalau kita berseru
dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Tadi sudah disampaikan, yang penting kita betul-betul taat dan setia kepada Tuhan. Jaga iman kita dengan sebaik-baiknya, aman di dalam protokol kesehatan, kemudian juga jaga imunitas kita. Baiklah pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara yang sangat spesial pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker yang benar tentu saja. Kita harus menjaga jarak dan betul-betul kita harus menghindari kerumunan. Kita harus disiplin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan juga ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Letjen TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh di dalam memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Dan mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya Troy Pantau beserta seluruh tim di studio yang bertugas dan para narasumber. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati. Salam tangguh. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal.